"Itu ikannya!" teriak istri Fajar menunjuk ke arah ikan putih itu. Dalam waktu semalam saja, mereka yang menembak ikan bisa mendapatkan 200.000 per orang. Tok tok tok, tok tok tok. Setelah beberapa saat akhirnya Dito keluar rumah. Dia kaget ketika melihat istri Fajar itu sekarang berada di depan rumahnya pada jam 2 dini hari. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Umam di channel mistis kesayangan kita, Wingit Mystery. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri. Kisah yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah kisah nyata yang saya dapatkan langsung dari narasumber melalui telepon. Dan tentu saja nama dan tempat kejadian kita samarkan. Untuk yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Jangan lupa tekan tombol like dan tuliskan komentar di kolom komentar yang disediakan. Juga ambil hikmah dan pelajaran dari cerita kali ini, lalu share cerita ini untuk teman-teman atau saudara agar dapat memberi inspirasi. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini berawal pada tahun 2012. Jadi pada tahun 2012 ini ada seorang petani. Petani ini kita sebut saja namanya Bapak Amir yang berprofesi sehari-hari sebagai penyadap karet. Pak Amir memiliki sebuah kebun. Kegiatan sehari-hari Pak Amir adalah menyadap getah karet dari pagi hingga sore. Getah karet ini nantinya ditampung dan keesokan harinya getah ini akan diambil kemudian dijual. Nah, Pak Amir ini juga memiliki profesi sampingan. Selain petani karet, dia juga seorang nelayan. Tapi Pak Amir ini melakukan kegiatannya dengan menembak ikan. Pak Amir ini berusia sekitar 37 tahun. Beliau memiliki seorang istri dan anak yang masih berusia sekitar 4 tahun. Saat itu Pak Amir sedang berkunjung dari Kabupaten Sorolangun yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Pak Amir. Pak Amir memiliki sebuah urusan di kota itu. Lalu setelah selesai dengan urusannya, Pak Amir berkunjung ke rumah sahabat SMA-nya karena sudah lama tidak bertemu. Sebelumnya Pak Amir sudah berjanji untuk datang ke rumah sahabatnya itu sebelum dia pergi ke Sorolangun. Kemudian setelah bertemu dengan sahabatnya itu, Pak Amir dipaksa untuk menginap di rumah sahabatnya. Mereka pun bercerita dan mengobrol-ngobrol tentang pekerjaan dan kegiatan masing-masing sampai tak terasa malam pun tiba. Sebelum tidur, sahabat Pak Amir ini berjanji akan mengajak Pak Amir memancing besoknya. Lokasi memancing ini lumayan jauh dari rumah sahabatnya waktu itu. Mereka berdua memerlukan waktu sekitar 45 menit untuk sampai di titik lokasi. Lokasi pemancingan ini berada di sebuah perkebunan karet, tepatnya di aliran sungai. Kemudian di sekitar lokasi itu hanya ada beberapa hutan rimbun yang terlihat belum pernah dikunjungi. Pak Amir sampai tempat itu sekitar jam 2 siang dan sesampainya di sana mereka berdua langsung memancing. Tempatnya itu lumayan sejuk, sepi dan airnya pun jernih, membuat ikan di sungai itu terlihat. Pak Amir semakin bersemangat untuk memancing, sementara sahabat Pak Amir memilih lokasi di tengah-tengah jembatan yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi Pak Amir. Sahabatnya itu tidak mau memancing di dekat Pak Amir tanpa alasan yang jelas. Setelah kurang lebih memancing selama 1 jam, anehnya tidak ada satupun ikan yang tertangkap oleh Pak Amir. Padahal ikan di situ banyak, tetapi sahabat Pak Amir mendapat lumayan banyak ikan. Pak Amir merasa aneh karena tempat temannya itu airnya keruh dan banyak rantingnya, tetapi malah mendapat banyak ikan. Akhirnya Pak Amir memilih untuk pindah lokasi sekitar 25 meter dari tempat semula. Di tempat itu terdapat sebuah pohon besar. Perjalanan Pak Amir ke pohon itu harus melewati sebuah genangan air karena saat itu memang sedikit banjir. Pak Amir semakin bersemangat ketika dia melihat beberapa ikan besar di bawah air yang jernih itu. Tanpa menunggu lama, Pak Amir langsung memasang umpan baru lalu memancing di situ.
Namun setelah Pak Amir melempar umpannya, tidak ada satu ikan pun yang menyambar umpan tersebut. Akhirnya Pak Amir memberi umpan baru lalu melemparnya lagi. Tetapi setelah mencobanya beberapa kali, hasilnya masih sama. Tidak ada ikan yang menyambar umpannya itu. Setelah hampir 1 jam, Pak Amir mengganti ulang umpannya. Tetap tidak ada satu ikan pun yang memakannya. Padahal terlihat jelas ikan di situ berenang-renang, tetapi tidak ada yang memakan umpannya. Pak Amir merasa ada sebuah kejanggalan yang terjadi. Dia merasa seperti ada sosok yang sedang memperhatikan dirinya memancing. Namun Pak Amir memilih untuk menghiraukannya karena masih sibuk dengan pancingannya. Setelah berhasil menghiraukannya, Pak Amir malah merasakan jika sosok itu semakin mendekat dengan dirinya. Semakin dekat, semakin dekat. Kemudian tiba-tiba sahabat Pak Amir memanggilnya dari kejauhan. Sahabatnya itu berdiri di pohon yang menjadi lokasi sebelumnya Pak Amir ini memancing. Pak Amir mendengar jika sahabatnya itu menyuruhnya untuk pindah dari lokasi sekarang. Kemudian setelah Pak Amir mendatangi temannya ini, dia dimarahi karena tidak mengabari jika ingin pindah lokasi. Memang Pak Amir di sini orang baru di situ. Jadi dia tidak tahu dengan seluk-beluk sungai itu. Akhirnya sahabat Pak Amir ini menyuruh untuk pindah lokasi saja. Pak Amir hanya menurut. Karena hari sudah sore, mereka kemudian pindah lokasi di sebuah perkebunan warga yang lebih ramai dari sungai tadi. Pak Amir sedikit kecewa karena tidak mendapatkan satu ikan pun di sungai tadi, sementara temannya sudah mendapat lumayan banyak ikan. Akhirnya hari itu mereka berdua pulang dengan Pak Amir yang tidak mendapatkan ikan satupun. Sesampainya mereka di rumah, Pak Amir dan juga sahabatnya itu langsung bersih-bersih dan mengolah ikan hasil tangkapannya untuk dimakan. Setelah selesai dengan makannya, Pak Amir dan sahabatnya itu lanjut mengobrol perihal kegiatan memancingnya siang tadi. Kok tadi di sana ikannya banyak tapi nggak ada yang makan umpanku? Sama sekali ya, tanya Pak Amir. Ah, mungkin itu kau kurang beruntung, jawab sahabatnya ini. Tidak, aku yakin pasti ada yang aneh di sungai itu. Pak Amir yang penasaran pun bertanya ke sahabatnya. Kemudian sahabatnya ini tiba-tiba menceritakan sebuah kejadian yang pernah terjadi di sungai tersebut. Kejadian itu dimulai pada tahun 2004, di mana ada 3 orang pria. Hari itu mereka pergi bertiga mau menembak ikan. Sebut saja ketiga pria itu bernama Yudi, Dito, dan Fajar. Saat itu Fajar yang seorang petani pergi menembak ikan bersama dengan kedua temannya. Senapan yang digunakan merupakan hasil buatan sendiri, di mana sebuah senapan dimodifikasi sedemikian rupa dengan pelurunya yang diganti dengan tombak yang dikaitkan dengan kali karet. Penghasilan yang bisa didapat dari menembak ikan ini lumayan besar. Dalam waktu semalam saja, mereka yang menembak ikan bisa mendapatkan 200.000 per orang. Fajar dan kedua temannya ini pergi ke lokasi sekitar jam 5 sore dan sampai sekitar pukul 6 sore mereka menyusuri sungai tersebut untuk mencari ikan yang besar. Fajar dan kedua temannya itu pergi ke lokasi sekitar jam 5 sore dan sampai sekitar pukul 6 sorenya. Mereka menyusuri sungai tersebut untuk mencari ikan yang besar. Karena sistemnya ini menembak, jadi mereka itu bisa memilih ikan yang besar-besar saja untuk ditangkap. Beda dengan memancing ataupun menebar jala. Dan pada waktu itu si Fajar ini melihat sebuah ikan yang berukuran sangat besar. Ikan itu sejenis ikan tomang, namun warnanya ini sedikit aneh. Ikan itu berukuran sekitar 80 cm dan berwarna putih dengan totoh hijau, tidak seperti pada umumnya. Fajar berusaha untuk mengejar ikan tersebut, namun beberapa kali dia menembak tidak ada satupun tembakannya yang kena. Namun di sini tuh Fajar tidak menyerah. Dia terus mengejar ikan itu meskipun telah diperingatkan untuk tidak mengejarnya oleh kedua temannya tersebut. Di desa itu ada sebuah keyakinan jika tidak semua ikan di situ adalah ikan asli. Penduduk setempat percaya jika ada beberapa ikan di situ sebagai penghuni sungai. Fajar masih terus berusaha namun tidak mendapatkan hasil. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah Yudi. Saat keesokan harinya, Fajar berkata,
ingin menembak ikan putih bertotol hijau itu nanti malam. Nanti malam kesana lagi yuk, nangkep ikan besar yang kemarin. Namun di sini Yudi dan Dito yang ditawari oleh Fajar merasakan perasaan yang tidak enak terkait dengan ikan tersebut. Karena ikan itu tergolong ikan yang aneh di mata mereka berdua. Yudi dan Dito menasihati Fajar agar tidak menangkap ikan itu lagi. Namun Fajar tetap masih bersikeras untuk menangkap ikan itu. Jar, mendingan gak usah kesana lagi. Takut ada apa-apa sama ikan itu. Iya Jar, lagian ikannya aneh gitu, gak kayak biasanya. Dito pun menambahi. Di sini Fajar yang keras kepala dan seakan-akan terobsesi menjawab pertanyaan mereka berdua dengan nada yang ketus. Kalau kalian gak mau ikut juga gak apa-apa kok. Nanti malam aku pergi sendiri. Akhirnya malam itu Fajar memutuskan untuk pergi seorang diri dengan niatan menembak ikan tersebut. Fajar ini beralasan kepada istrinya jika dia akan pergi ke ladang lalu berpamitan. Istrinya tidak tahu jika Fajar ingin pergi untuk menembak ikan. Karena istrinya ini berpikiran jika Fajar mungkin akan pulang malam seperti biasanya. Akhirnya dia mengunci pintu kamarnya lalu pergi tidur. Ketika istrinya ini tidur, si istri Fajar ini bermimpi. Mimpi yang begitu mengerikan. Istrinya bermimpi jika Fajar pulang dengan menyeret seekor ikan besar seukuran 80 cm dan berwarna putih. Di mimpi itu terlihat jika Fajar telah berlumuran darah di sekujur badannya dan darah itu berasal dari ikan yang dibawa tersebut. Namun di sini ada hal yang aneh karena tidak seharusnya seekor ikan memiliki darah sebanyak itu. Fajar terus menyeret ikan itu masuk ke dalam rumahnya dan membawa ikan tersebut ke dapur. Saat melihat Fajar di dapur, istrinya terkejut lalu terbangun. Ketika istrinya itu bangun, dia langsung mengecek ke arah pintu dapur dan pintu depan yang di sini masih terlihat terkunci dan tidak ada nada darah di lantai. Namun di dapur istrinya tahu jika suaminya itu benar-benar tidak ke ladang dan pergi berburu karena saat di dapur istrinya melihat tidak menemukan senapan milik Fajar. Dan saat itulah istrinya pergi ke rumah Yudi dan Dito. Istrinya ini bermaksud menemui mereka untuk menanyakan di mana suaminya itu. Tok 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 tok. Berkali-kali istri Fajar itu mengetok pintu rumah Yudi namun tidak mendapat jawaban dari dalam. Saat istri Fajar itu berjalan ke arah rumah Dito dan kembali mengetok pintu dengan keras, tok 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 tok. Setelah beberapa saat akhirnya Dito keluar rumah. Dia kaget ketika melihat istri Fajar itu sekarang berada di depan rumahnya pada jam 2 dini hari. Dito pun bertanya, "Ada apa Bu malam-malam begini?" "Fajar Pak, Fajar belum pulang," teriak istri Fajar dengan panik. Dito yang mengetahui keadaannya kini menyuruhnya masuk dan melanjutkan pembicaraannya di dalam rumah. "Ayo Bu masuk dulu, nggak baik teriak-teriak di depan rumah." Istri Fajar itu hanya menuruti. Setelah mengambilkan segelas air untuk diminum, istri Fajar kembali bertanya kepada Dito. "Fajar Pak, dia belum pulang sejak tadi. Dia bilang cuma mau ke ladang sebentar. Tapi sampai sekarang belum pulang. Terus senapannya juga sudah tidak ada di rumah." Ketika itu Dito tahu senapan Fajar sudah tidak ada di rumahnya. Dia merasakan perasaan yang tidak enak. Akhirnya dia pergi mengambil handphonenya untuk menghubungi Yudi. "Halo, kenapa toh? Yud, mending lu ke rumah gue sekarang. Ini istrinya Fajar bilang kalau Fajar nggak ada di rumah sama senapannya." Aduh si Fajar itu. Oke, aku ke situ." Tanpa berlama-lama Yudi langsung menuju ke rumah Dito dan terlihat istri Fajar dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. "Yud, ikut aku sekarang juga kita ke lokasi kemarin." Setelah berkata seperti itu, mereka bertiga langsung menuju ke lokasi kemarin. Dengan bantuan para warga, mereka semua mencari si Fajar di lokasi sungai itu. Terdengar beberapa kali suara panggilan untuk Fajar di seberang sungai dengan para warga yang menggunakan obor untuk menerangi gelapnya hutan. Saat mereka sampai di sungai itu, istri Fajar langsung berteriak ketika dia melihat seekor ikan yang dilihatnya di dalam mimpi. "Itu ikannya!" teriak istri Fajar menunjuk ke arah ikan putih itu. Seketika semua langsung melihat ke arah di mana ikan itu berada.
Yudi yang melihatnya hanya bisa diam, namun tidak ada tanda-tanda Fajar di situ. Setelahnya para warga menyebar untuk mencari Fajar. Setelah beberapa lama saat mencari, Dito dan Yudi yang kebetulan pergi mencari bersama melihat sesuatu. Mereka berdua melihat hal yang tidak lazim sekaligus mengerikan di atas pohon. Mereka berdua melihat ada jasad Fajar yang tergantung dan tertembak senapannya sendiri dengan tombak yang masih menancap di kepalanya. Kondisi jasad Fajar sangat mengerikan hingga membuat si Yudi tak kuat untuk melihatnya. Dito dengan keadaan yang lemas pun memanggil warga untuk mendekat dan meminta mereka untuk menurunkan jasad Fajar dari atas pohon. Seketika istrinya datang melihat jasad Fajar yang tergantung, dia menangis histeris melihat keadaan suaminya itu. Tangisan itu begitu keras hingga membuat hutan yang tadinya sunyi kini terdengar suara tangisan di seluruh hutan itu. Kejadian yang dialami oleh istrinya di mimpi itu ternyata memang sebuah pertanda buruk yang dia terima. Sementara para warga meyakini jika Fajar berhasil menembak ikan itu di kepalanya, namun ikan yang ditembak itu bukanlah ikan biasa, melainkan seekor ikan siluman yang memang mendiami sungai itu. Sejak saat itu mulai terdengar cerita jika arwah Fajar belum tenang dan masih terus berada di sepanjang sungai itu. Bahkan para warga tempat itu mengaku jika mereka sempat melihat sosok Fajar yang masih duduk di sebuah pohon besar yang digenangi air. Sosok Fajar itu terlihat seperti sedang bersiap-siap menembak ikan dengan senapannya, dan sosok itu sangat terlihat jelas. Mereka meyakini jika Fajar semasa hidupnya adalah orang yang baik. Namun mereka tidak habis pikir kenapa masih ada arwah Fajar di sana. Entah kesalahan apa yang diperbuat oleh Fajar hingga sosoknya itu masih berada di sungai tersebut. Anak dan istrinya pun memutuskan untuk pindah dari kampung itu. Sampai saat ini cerita Fajar itu menjadi sebuah mitos di kampung itu tentang adanya seekor ikan siluman di sungai. Setelah mendengar cerita itu, Pak Amir menjadi yakin jika yang memperhatikannya saat memancing kemarin adalah arwah Fajar yang masih belum tenang. Bahkan Pak Amir baru tahu jika pohon di mana lokasi memancingnya itu adalah pohon yang sama saat jasad Fajar tergantung dengan kepalanya yang tertembus tombak senapan. Tempat itu memiliki energi yang besar di mana Pak Amir saja bisa merasakan ada sosok yang mengawasinya saat itu. Bahkan sosok itu Pak Amir rasa semakin mendekat kepadanya. Karena penasaran, Pak Amir pun mencoba mengajak sahabatnya itu untuk kembali ke lokasi sungai di malam hari untuk mengambil beberapa foto. Namun sahabatnya tentu saja menolak dan melarangnya untuk pergi ke lokasi itu saat malam hari. Bahkan warga saja sepakat untuk tidak membolehkan siapapun datang lagi ke sungai itu saat malam hari karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu Pak Amir menunda niatnya untuk pergi malam itu, tetapi mengajaknya pergi di keesokan harinya. Namun tetap saja temannya itu menolak. Tetapi karena Pak Amir ini terus memintanya, akhirnya sahabatnya itu menemani Pak Amir untuk datang lagi ke lokasi itu. Sesampainya mereka di lokasi tersebut, di sungai itu masih terlihat sejuk dan indah, namun suasananya sangatlah berbeda seperti saat Pak Amir datang kemarin. Lalu dari atas jembatan, Pak Amir melihat sebuah pohon besar yang di bawahnya digenangi oleh air. Tempat itu adalah tempat di mana kemarin Pak Amir memancing, sekaligus menjadi tempat ditemukannya jasad Fajar yang tergantung di pohon itu. Dan cerita ini pun selesai. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah berbuat seenak-enaknya di alam liar. Karena di situ kita nggak tahu ada kehidupan apa aja di sana. Dunia apa aja di sana kita nggak tahu. Yang jelas kalau ketika berada di alam liar, di hutan maupun di sungai kita harus menghargai lingkungan yang ada di sana. Ya sekiranya ada penampakan sosok yang tidak lazim, janganlah kita untuk usil. Apalagi kita bunuh untuk kita sakiti. Ya biarkan aja mereka hidup. Kalau memang itu memang sosok ikan yang asli, ya biarkanlah mereka lestari. Bolehlah kita ambil untuk memanfaatkan, tapi yang ukurannya sedang-sedang sajalah, yang wajar-wajar saja.
Tapi kalau udah mencapai ukuran segitu ya 80 cm, coba bayangin aja kan. Mendingan dia dilestarikan biar dia bisa berkembang biak di alam agar terjadi ekosistem yang baik gitu loh. Dan jika benar-benar terdapat sosok ikan itu adalah ikan siluman penghuni sungai, seharusnya kita harus menghargai dia juga. Dia kan juga makhluk hidup kan. Janganlah kita ganggu apalagi berniat untuk membunuhnya. Alhasil apa yang terjadi oleh Pak Amir adalah sebuah gambaran di mana kita jangan pernah mengusik kehidupan semua umat yang ada di dunia ini maupun sesama manusia ataupun dengan makhluk dari alam yang berbeda. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Sekian dari saya Umam, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.